Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Arifah dari kelas 12 AHP 3 absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang perakitan metode barang dan jasa. 1. Kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Pengertian Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Manfaat Standar Nasional Indonesia. 1. Dari sisi produsen, terdapat kejelasan target kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga terjadi persaingan yang lebih adil. Dari sisi konsumen, Universitas Sumatera Utara 22 dapat mengetahui kualitas produk yang ditawarkan sehingga dapat melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga. 3. Dari sisi pemerintah dapat melindungi produk dalam negeri dari produk-produk luar yang murah tapi tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk dalam negeri di pasaran internasional. Tujuan Standar Nasional Indonesia. A. Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas daya guna, produksi mutu barang, jasa proses, sistem, dan/atau personel yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Maka efektivitas pengaturan di bidang standarisasi perlu lebih ditingkatkan. Bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengatur pola masyarakat standarisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standarisasi. Kriteria produk SNI. Kriteria produk agar mendapatkan SNI adalah: A. Produk mempunyai masa nilai ekonomi yang cukup lama. B. Produk ramah lingkungan. C. Produk memiliki kualitas dan mutu terjamin. D. Produk mempunyai sisi keselamatan dan keamanan jika digunakan. E. Produk memiliki sisi kesehatan yang terjaga. F. Produk tersebut memiliki fungsi kelestarian hidup. Menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa. A. Pengertian prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang atau jasa. Pengujian produk adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kelayakan dari produk tersebut. Di sini saya akan menguji produk lampu hias dan resin buatan saya sendiri. Sebelum diproduksi dan dipasarkan, produk baru terlebih dahulu harus diuji agar mendapatkan umpan balik dari sekelompok konsumen yang menjadi sasaran saya. Menerapkan metode perakitan barang atau jasa. Pengertian metode perakitan produk barang atau jasa. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain atau pasangannya. Adapun prinsip perakitan produk sebagai berikut. 1. Meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan atau operasional sehingga setiap bagian atau komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. 2. Area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat dengan mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang berjalan di atas konveyor. Menerapkan proses produksi massal. Pengertian produksi massal. Produksi massal juga dikenal sebagai aliran produksi atau produksi terus-menerus adalah sistem produksi dalam jumlah besar
dari produk yang standar, termasuk dan terutama pada lini perakitan. Bersama-sama dengan pekerjaan produksi dan produksi batch, itu adalah salah satu dari 3 metode produksi. Cara penerapan proses produksi massal. Penerapan proses produksi massal harus distandarisasi oleh interchangeable part atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama dalam jumlah besar. Di sini, tahap perencanaan harus mencakup langkah-langkah kerja dan revisi terhadap langkah-langkah tersebut. Kemudian, rencana itu dilaksanakan pada tahap implementasi dan sekaligus dengan tahap pengendaliannya. Tahapan produksi massal. Berikut adalah tahapan-tahapan penerapan produksi massal yang sesuai dengan ketentuan. Tahap persiapan. Tahap ini didahului oleh kegiatan seperti perencanaan dan desain produk yang dihasilkan oleh kegiatan riset dan pengembangan. Proses persiapan produksi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti perencanaan urutan proses sebagai berikut. Penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan perkakas, mobilisasi personalia, pembelian material, pembagian pekerjaan. Indikator keberhasilan produksi massal. Cara menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal menurut Surjana, perlu diketahui bahwa indikator keberhasilan usaha terdiri dari 1. Modal, 2. Pendapatan, 3. Volume penjualan, 4. Output produksi, dan 5. Tenaga kerja. Sekian dulu dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.